Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara, ayat ini adalah ayat yang ditujukan kepada saya. Karena dikatakan jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan. Dia memperkenalkan dirinya bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Oleh sebab itu jangan takut. Itulah tolok ukur saya, titik tolak saya berbalik, saudara. Saya menggeluti berhari-hari. Yang pada akhirnya dalam kesendirian saya, di dalam ketidakmengertian saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya butuh Allah itu. Ada ruang yang kosong di hati ini, saudara, yang selama ini tidak bisa diisi oleh siapapun dan oleh apapun. Tapi ketika saya mendengar ayat ini, karena saya membacanya bersuara, saudara tahu, ada yang berubah, ada yang gugur di hati saya ini. Bahkan ketika saya belajar untuk merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam, saya mengambil satu keputusan untuk memanggil Allah itu Bapa. Kenapa orang-orang itu memanggil Allah itu Bapa? Saya tidak tahu ada doa Bapa kami dulu, itu saya mana tahu, saudara. Tapi yang saya dengar, orang Kristen itu memanggil Allah itu Bapa. Mengapa? Lalu benar, orang Kristen itu mengatakan dirinya anak. Hubungan anak dengan Bapa itu sangat erat sekali. DNA Bapa dengan DNA anak pasti sama. Dan saya duduk berlutut. Di situ saya benar-benar dengan sepenuh hati saya, dengan rasa takut dan gemetar saya belajar berdoa. Dan saya memanggil Allah itu Bapa yang di surga. Ada yang gugur, saudara, di hati ini. Ada yang gugur di dalam hidup saya. Dan saya menangis. Dan saya merasakan ada tangan yang merangkul saya. Ketika saya duduk, saya renungkan lagi seolah benar bermimpikah saya atau bagaimana ini perasaan saya seperti ini. Galaunya itu nikmat, saudara. Galaunya itu ada harapan, ada kekuatan. Tiba-tiba seperti ada yang terbuka di hadapan saya, seperti lemari plastik itu terbuka. Resletingnya terbuka, seolah-olah saya melihat ada kehidupan yang begitu nyaman. Ada kehidupan seperti biasa, tapi tenang sekali, nyaman. Tiba-tiba ada seperti api turun, sepertinya ada di dekat saya. Dan api itu mengeluarkan suara, mintalah apa yang akan kamu minta. Saya katakan, selamatkan saya Tuhan. Padahal saat itu, saudara, saya ingin sekali mencari sponsor untuk drama saya ini, saudara. Saya ingin mencari sponsor dan saya ingin dimudahkan untuk bertemu dengan beberapa pejabat-pejabat, pengusaha-pengusaha. Supaya goal ini, drama saya di TPI ini, saudara. Tapi yang saya minta saat itu, selamatkan saya. Betapa manusia itu sebenarnya butuh keselamatan, saudara. Tidak ada satupun manusia yang waras yang tidak membutuhkan keselamatan. Untung itu yang saya minta. Tiba-tiba saya sadar dan semuanya hilang. Saya renungkan apa tadi itu. Di dalam tangisan saya tiba-tiba saya ingin sekali belajar tentang Alkitab ini. Dan pendek cerita,
Akhirnya saya memutuskan untuk mengikut Yesus, saudara. Di dalam ketidakmengertian saya, dalam banyak hal saya tidak mengerti. Tapi yang saya tahu saat itu ada perubahan. Ada kekuatan di dalam diri saya ini. Dan setiap malam saya renungkan. Dan sampai akhirnya saya menyerahkan diri saya sepenuhnya. Dan saya dibaptis, saudara. Disitulah keluarga besar saya marah luar biasa. Marah sekali, saudara. Tetapi keputusan saya mengikut Yesus itu adalah hak pribadi saya. Apapun resikonya, saya hadapi, saudara. Dan mulai perubahan itu terjadi. Ketika mereka mulai marah, mulai mengucilkan saya, mulai benci saya, di hati saya, Tuhan selamatkan juga mereka. Seandainya mereka tahu, seandainya mereka merasakan apa yang kurasakan, tapi ada kalanya takut, saudara. Karena saya tinggalkan pekerjaan saya sepenuhnya, saya tinggalkan. Dan saya terus belajar. Dan Tuhan mengizinkan saat itu ekonomi saya juga, saudara, morat-marit semua. Sampai untuk dimakan juga nggak ada. Karena saya belum produksi, baru sedang mencari donatur, saudara. Kalau orang film pasti tahu, kalau orang drama pasti tahu gitu. Nanti kalau udah 1 episode, 2 episode, 3 episode, baru kita akan merasakan hasilnya. Tapi untung bagi saya sekarang, benar kata Paulus, apa semua yang dimiliki, yang dia rencanakan itu benar sampah, saudara, ketimbang ya, kita ukurkan dengan pengenalan kita akan Tuhan ini, akan kasihnya, akan hidup saya ini. Tak ada lagi saya menginginkan. Bahkan sekarang kalau saya mengingat-ingat pekerjaan saya lama itu, rasanya aduh, saudara, amit-amit 7 turunan dengan sampai keturunan saya ada di situ. Karena kiblat saya sudah berubah. Memang surga itu belum kelihatan. Tapi firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Saya belum melihat. Tapi saya adalah orang yang paling berbahagia. Kebahagiaan itu pilihan. Bahagia itu pilihan, saudara. Saya rasakan kebahagiaan itu. Saya yang merasakan. Uang gak ada, miskin melarat. Aduh, saya dulu paling gak mau beli di warteg itu, amit-amit, saudara. Tapi ketika Tuhan mengubah hati saya, rendang itu berubah jadi tempe. Tempe pun sulit didapat, saudara. Tetapi saya yang tahu kebahagiaan yang ada di dalam diri saya. Sejak itu saya mengikuti Yesus, saudara. Apapun yang terjadi. Keluarga saya memusuhi saya, tidak masalah. Mengatakan saya kafir, haram jada, dan segala macam. Saya mulai berjuang untuk mengalahkan keegoan saya, keakuan saya. Dulu apapun yang ingin saya lakukan, ingin saya katakan, saya katakan. Kalau itu memang baik menurut saya lakukan. Apapun resikonya, saudara. Tapi ketika saya masuk ke dalam koridor Tuhan itu, saya harus mengikuti aturan yang ada. 2 tahun, saudara, saya terombang-ambing juga ketika mengikuti Yesus itu. Saya pergi ke sana, dikatakan, oh kawin lagi boleh, menikah lagi boleh. Oh kalau di sini nggak boleh, begitu nggak boleh. Kalau saya nikah lagi itu berzina. Kata yang lain, nggak berzina. Itu 2 tahun, saudara. Saya rasa di tahun yang ketiga, saudara, seperti bagaimana murid-murid ini mengikuti Yesus. Di Kisah Rasul 1 ayat 8 itu, ketika Yesus mau naik ke surga itu, saudara, di mana Paskah itu adalah menjadi tolok ukur bagi kemenangan umat manusia. Itu paling dibenci oleh iblis. Kemenangan manusia yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib itu
adalah kegeraman yang luar biasa bagi iblis, karena saat itu dia dikalahkan. Maut tidak lagi ya, dapat menguasai kehidupan orang percaya. Yesus sudah mengalahkan maut itu. Dan ketika kita tinggal di dalam Yesus itu, maka kita memiliki kehidupan yang kekal itu bersama dengan Yesus. Ini yang membuat iblis itu marah. Makanya sekarang ini dia geram terus, dia akan terus geram kepada puncak kegeramannya. Tetapi iman kita harus lebih naik, saudara. Karena dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat 4 itu, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, dengan murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem, menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Kita juga nantikan janji itu. Jadi supaya kita dibebaskan, janji pengangkatan, janji pembebasan daging ini, supaya kita mendapat tubuh kemuliaan itu. Tapi kita harus taat setia seperti murid ini. Mengapa murid ini ditinggalkan oleh Yesus di Yerusalem? Yerusalem menolak hamba-hamba Tuhan yang benar. Yerusalem membunuh para nabi, bahkan membunuh Yesus di Yerusalem. Ketakutan yang luar biasa, bukan saja ancaman dari Herodes, tetapi dari ahli-ahli Taurat, bekerja sama dunia ya, dan orang-orang beragama itu ingin menghancurkan pekerjaan-pekerjaan Yesus ini. Itu sebabnya Yesus mengatakan, tinggallah di dalamku. Tinggal di dalamku. Di luar aku, engkau tidak akan bisa melawan dia. Untuk apa kita tinggal taat? Mengapa murid ini taat? Naik ke loteng itu. Menakutkan, mencekamkan Yerusalem saat itu. Yesus yang menjadi andalannya sudah mati, bangkit. Tidak berbuat apa-apa sepertinya. Tidak berbuat apa-apa. Sekarang dia naik lagi ke surga, meninggalkan mereka seolah-olah seorang diri. Tetapi apa yang menjadi ukuran kita untuk mengikuti murid-murid ini? Taat setia dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia taat setia. Walaupun penuh ketakutan, mereka naik ke kamar loteng itu. Mereka berkumpul. Kita juga saat ini penuh ancaman. Virus ini, virus itu, ISIS, dan segala macam orang-orang yang akan membinasakan kita. Masihkah kita bersantai-santai? Kita harus memikirkan hal-hal yang di atas, karena kita mau ke atas. Kalau saudara punya kasih, punya Allah di dalam diri saudara, saudara ketika saudara mendapat berkat, saudara berjuang lalu saudara mendapat hasil, ingatlah saudara, kasih itu harus nyata. Tanya dulu sama Tuhan, Tuhan, ini berkat untuk saya semua enggak? Jangan-jangan ada titipan orang lain. Jangan kayak lintah darat, untuk aku, untuk aku, untuk aku. Tidak, bukan begitu saudara. Kejadian pasal 12, kau dipanggil, Abraham dipanggil untuk diberkati dan memberkati. Itu orang yang beriman. Murid-murid ini setia, taat dalam ketakutan. Bersama-sama dia di loteng itu berdoa. Akhirnya janji Bapa itu datang. Kisah Rasul 2, kuasa itu. Karena dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat 8, ingat saudara ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kesetiaan, ketaatan itu harus menjadi bagian kita, jikalau kita ingin jadi saksinya Tuhan. Orang melihat kita harus percaya, oh itu anak Tuhan. Oh jangan ke rumah si itu, pelit kikir. Dia bukan hamba nyonya, Tuhan besar. Hamba Tuhan seperti nyonya besar saudara, sulit ditemui. Punya gereja besar, rumah besar, mobil mewah. Melayani luar negeri, dalam negeri, gak bisa ke desa saudara. Bukan itu. Bukan itu yang dapat kuasa itu. Paulus mendapat kuasa. Murid-murid ini mendapat kuasa.
Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuasa itu. Berjalan membawa Injil ini. Berpada dengan apa yang ada. Saya tidak hanya asal bicara. Saya mempraktekkan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya melewati hari-hari yang penuh penderitaan. Mazmur 126 itu menabur dengan bercucuran air mata. Bagaimana biasa membalas, saudara. Kalau saya dicaci maki, saya balas. Oh, Yusnita Tanjung, gak bisa diperlakukan seperti itu. Tapi ketika saya mulai belajar menundukkan diri saya kepada Allah itu, biarlah Allah yang ganti berperang. Jangan sampai mulut saya najis, hati saya najis. Numpang di sana sini, cuci piring orang baru makan. Saya tidak merasa malu, walaupun dengan bercucuran air mata. Ketika saya 2 tahun, sepertinya saya terombang-ambing, saudara. Belum menjadi anak Tuhan yang benar. Tapi tahun ketiga, ketika saya menerima kuasa itu, saudara, terbuka mata rohani saya, terbuka. Oh ini yang Tuhan maksud itu. Dulu rasanya kita menuntut, kok orang begitu sama kita, kok hamba Tuhan begitu. Oh tidak, saudara. Tuntut diri kita. Jadi hamba, jadi keset. Merendahkan diri serendah-rendah. Ke pemulung-pemulung, kemanapun saya pergi, saya membawa kabar baik ini. Kemanapun. Yang puji nama Tuhan, saudara. Kakak saya, yang nama Kak Rita itu, saudara, yang tadi, yang selalu menjadi corong, marah, kesal, kecewa mereka. Puji nama Tuhan, dia juga dilawat oleh Tuhan. Dia sakit di payudaranya, saudara. Suatu kali dia katakan, kamu gak ke gereja? Yus, saya kaget, saudara. Yang biasanya dia marah ke saya, ini dia menegur, ada sesuatu kata lembut di situ. Kamu gak ke gereja? Saya mimpi atau tidak? Sejak itu dia ke gereja, saudara, dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Dia dan seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan ketika kita mendapat kuasanya itu. Banyak orang mengatakan, enak ya kamu bikin orang menjadi Kristen, mengkristenkan. Tidak ada, saudara. Itu bukan kekuatan saya. Kalau kakak saya, ipar saya, ponakan-ponakan saya mengikut Yesus, itu bukan saya. Siapa saya? Tapi karena Tuhan Yesus mengasihi mereka. Juga adik saya di Surabaya bernama Nelly, saudara. Dia punya anak 3, 1 perempuan, dapat penyakit kelenjar getah bening, kanker darah, komplikasi. Saya juga sudah miskin melarat saya juga dapat kelenjar getah bening itu. Dia paling benci dengan saya ketika saya menjadi anak Tuhan, karena dia paling sayang dengan saya. Ketika saya menjadi orang Kristen, mengikut Yesus, dia marah. Tiba-tiba anak yang perempuan itu sakit. Sudah parah, saudara. Luar biasa. Pecah pembuluh darahnya. Saya ke Surabaya. Lalu saya katakan, boleh dibawa ke Jakarta. Ya bawa saja. Saya tahu, saudara, dia izinkan karena kakak saya. Saya bawa ke gereja. Lama di gereja dia disembuhkan. Saya tahu dia juga ingin anaknya disembuhkan karena sangat sudah parah, saudara. 1 minggu saja di Jakarta kami layani anak ini. Anak ini meninggal, saudara. Meninggal. Anaknya satu-satunya perempuan. Ketakutan saya ada sebagai manusia sudah miskin melarat. Ada kematian di rumah saya.
Sudah pasti. Keluarga yang sangat membenci, saya tambah benci. Oh, tetangga kiri kanan, saya juga tidak mengerti apa maksud Tuhan itu. Tapi apa yang Tuhan lakukan, Bapak Ibu, justru lewat kematian anaknya itu, mereka satu keluarga, adik saya, ipar saya, dua keponakan saya terima Yesus sebagai juru selamat. Apakah itu saya juga yang mengkristenkan saudara? Bukan, tetapi hujatan itu. Saya tidak pernah, saudara, memaksa siapapun. Tetapi saya ingin memperkenalkan, ini loh yang saya sembah itu. Ini loh Tuhan Yesus itu. Hanya itu yang saya mampu. Murid-murid ini setia, saudara. Kita juga akan masuk ya, ke bulan-bulan merayakan Paskah, kebangkitan, kenaikan. Mungkin keadaan kita sekarang sangat menakutkan. Tapi seperti yang saya lewati, Tuhan selalu menolong tepat pada waktu. Tidak usah kita takut, saudara. Sudah pasti murid-murid ini juga takut ketika dia berada di loteng itu berdoa menyembah. Jadi gambarannya, saudara, keberadaan kita sekarang ini untuk menunggu janji Bapa itu sekali lagi. Dia akan menjemput kita, akan membebaskan kita, akan membawa kita ke dalam kerajaan 1000 tahun itu. Marilah kita hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar, bertekun, melakukan hal-hal yang benar. Kalau kita bekerja, bekerjalah dengan benar. Kita melayani dengan benar. Jangan ada motivasi yang macam-macam, saudara. Karena hidup kita ada yang menjamin. Tidak ada satupun di dunia ini yang lepas dari pemandangan Tuhan itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika murid-murid ini melewati hari-hari yang sangat bersejarah, kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, itu belum cukup. Belum cukup untuk memuaskan kehidupan manusia itu. Tapi ketika janji Bapa yang pertama itu digenapinya, yaitu diturunkan kuasa Roh Kudus itu kepada kita, dipenuhi kita, sehingga baru kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, yaitu Kristus yang ada di dalam aku. Artinya kita meneruskan pekerjaan Yesus yang pernah di bumi ini, yaitu membawa kabar baik itu kepada setiap orang. Bukan menjadikan orang Kristen, membawa kabar keselamatan itu bahwa Isa putra Maryam itu adalah hakim yang adil. Kalau dia hakim yang adil, ikuti saja apa aturannya. Ketika dia memukulkan palunya nanti, pasti kita ada di dalam kebenarannya itu. Kalau kita mengikuti, pasti dia memenangkan kita karena dia hakimnya, saudara. Hanya ada 2 jalan. Oleh sebab itu, Yerusalem yang sangat menakutkan bagi murid-murid itu, sama juga seperti kita ada di tengah-tengah dunia yang sangat menakutkan itu. Tetapi taat, setialah kepada Tuhan itu. Terus setia, taat dengan aturan. Hari ini mungkin saudara terpeleset, saudara jatuh, cepatlah bangkit. Cepat bangkit selagi ada kesempatan. Dia setia dan adil, saudara. Ketika Tuhan mengatakan kita harus pikul salib, ikut aku pikul salib, arti kesalahan-kesalahan kita lakukan, mungkin kita harus bayar kembali harga.
Kita udah melenceng ke kiri, menyakiti hati orang. Saya begitu, saudara. Begitu saya menerapi hati saya. Oh, kamu gini-gini loh. Oh iya kali saya gitu. Kalau saya nggak kuat, saya menghindar saja, saudara. Saya menghindar. Dan puji nama Tuhan kalau sampai hari ini saya kuat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu saja di dalam kita menjalani menapaki hari-hari kita ini tidak terluput dari setiap terminal yang kita lewati. Ada saja orang yang baik sama kita. Ada orang yang mengasihi kita. Di terminal depan mungkin ada yang membenci kita. Di tempat terminal lagi kita terus berjalan sambil kita memperbaiki diri kita. Kalau ada orang mengingatkan kesalahan kita, menegur kita, tidak usah marah. Tidak usah marah, coba renungkan dulu. Benar enggak ya? Supaya hati kita ini tidak menyimpan yang busuk-busuk. Kenapa? Ketika murid-murid ini menerima kuasa itu, mereka mati pun mereka tidak takut, saudara. Itu apa? Karena di Roma pasal yang pertama ini dikatakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita hidup ini sekarang nih karena percaya kepada Tuhan. Itulah iman. Jangan saudara mengandalkan uang saudara. Itu akan membuat saudara sengsara. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Ketika saudara diberkati, belajar memberkati orang. Kalau saudara memberkati, tidak usah saudara ya menjadikan orang itu pembantu saudara. Beri karena Allah, karena Tuhan. Karena itu berkatnya dari kita. Saya melayani dari desa ke desa, saudara. Siapa yang pernah ikut melayani bersama dengan saya, pasti tahu tipe pelayanan saya. Hidup saya hanya dari kemurahan, saya penginjil, tidak punya gereja. Tidak punya pekerjaan apa-apa. Hidup dari kemurahan itu. Terima amplop itu pelayanan. Nah, saya bertanya saudara, ada getar hati ketika menerima Tuhan? Ini benar untuk saya. Tiba-tiba saudara, tidak, itu untuk orang itu. Ini Tuhan gadis, dan orang di sekitar saya tahu itu. Saya sudah kasih saja ke orang itu. Sampai orang katakan bahwa saya ini orang kaya lah. Kadang-kadang titip proposal sama saya. Enggak saudara. Saya belajar tidak memakan hak orang. Apa yang menjadi hak saya dari Tuhan, itu milik saya. Kalau sebenarnya orang minta bantuan ke saya penginjilnya nggak ada donaturnya, nggak ada saudara. Paling ada anak-anak rohani saya mengasihi saya sedikit, dia kirim, ada. Tapi kalau dia dari PK-nya itu kadang-kadang ke sana sini kumpulin lagi untuk ongkos PP saudara, sekian juta, berapa kali khotbah kita. Tapi saya sampai hari ini gak pernah berutang saudara. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan memberi saya penguasaan diri itu. Kadang-kadang kita udah melayani, udah. Ya kan ada juga hamba Tuhan gembala yang licik ya saudara ya. Oh dia mau lagi, dia dikasih, udah dia punya gereja besar, udah punya perpuluhan, maunya gratis pula gitu saudara. Ini nggak bisa orang begitu ikut Paskah itu. Belum menang. Menang tuh ke Paskah tuh kemenangan, saudara. Belum menang di otaknya tuh soal keuangan. Kita orang yang sudah dimenangkan roh kita, saudara. Maka roh itu menyala-nyala.
Ya, seperti seorang prajurit, ya, dia tidak memusingkan lagi hal yang lain, dia hanya berjuang. Puji nama Tuhan, siapa adik saya ikut pelayanan saya atau kakak saya? Tahu, kadang-kadang dia ngeri-ngeri sedap juga. Ini gimana nih? Hah? Itu uang kok kamu kasih ke orang semua. Tapi dia juga melihat, saya nggak pernah kekurangan, saudara. Karena saya berpada dengan apa yang ada. Amin, Bapak Ibu. Nah, sebagaimana murid-murid ya, diizinkan oleh Yesus untuk diam di Yerusalem. Yerusalem penuh ketakutan, bagikan dunia ini yang sangat menakutkan juga bagi kita saat ini. Ditaatlah, setialah, terus taat setia, menunggu janji Bapa itu. Kalau ada dosa yang masih mengikat, kita bereskan saudara. Kepada siapa saudara bersalah? Kepada istri saudara, mungkin sudah lama menyakitinya, coba kembali, mohon pengampunan. Atau kepada suami, kepada orang tua ya, mungkin sudah menyakiti hati orang tua luar biasa sampai ya kita harus menerima harga yang sangat mahal, bertobat, kembali ke jalan yang benar selagi ada kesempatan, supaya kita bisa merayakan Paskah, hari kemenangan itu. Bukan pesta pora, satu kebebasan, satu keyakinan di dalam diri kita, oh yes, Tuhan itu ada, hari esok juga ada. Amin Bapak Ibu. Nah, puji nama Tuhan ya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita sama-sama panjang, kita akan bertemu lagi. Amin Bapak Ibu. Halo Oma Buyung di Manembo, apa kabar? Itu mentor saya Oma Buyung. Karena Tante Tres pada lagi sudah tidak ada, sekarang tinggal Oma Buyung. Puji nama Tuhan. Dan sahabat-sahabat yang lain ya, yang dikasihi, yang mengasihi saya, anak-anak rohaniku, baik yang di Nias ya, dimanapun kalian berada, kalian selalu ada di hati Ibu. Ya Gea, Tini, Linda, Okta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.